jiwa terpilih, bagaimana jika aku mengatakan bahwa segala yang kamu yakini selama ini adalah kebohongan? Tidak, ini bukan sekadar kata-kata manis untuk membangkitkan semangatmu sesaat. Ini adalah realitas yang selama ini tersembunyi di balik tirai kehidupan yang kau jalani. Sejak kecil, tanpa sadar, kita telah menerima berbagai aturan, keyakinan, dan batasan yang ditanamkan oleh lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Kita diajarkan untuk tunduk pada sistem, percaya bahwa hidup harus dijalani dengan cara tertentu, dan mengikuti jalur yang telah ditentukan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah jalur itu benar-benar milikmu? Ataukah itu hanyalah warisan pola pikir lama yang dirancang untuk menjadikanmu bagian dari roda kehidupan yang terus berputar tanpa arah? Hari ini, kita akan membongkar semua itu. Kita akan mengupas lapisan demi lapisan kebohongan yang membelenggu agar kamu dapat menemukan kebebasan sejati dan mulai menulis ulang realitasmu sendiri. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu untuk mendukung perjalanan ini. Jika kamu merasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pembahasan penting yang bisa mengubah hidupmu. Berikan juga super thanks sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak jiwa-jiwa yang bisa tercerahkan oleh pesan ini. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, dan hari ini bisa menjadi awal dari transformasi luar biasamu. Bersiaplah, karena setelah ini hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 1. Kebenaran tentang pemrograman hidupmu. Kamu telah diprogram. Sejak lahir, otakmu bukanlah lembaran kosong yang bebas menentukan jalannya sendiri. Tanpa sadar, kamu menyerap semua informasi yang ada di sekitarmu, dari kata-kata yang diucapkan orang tuamu, kebiasaan keluarga, nilai-nilai yang ditanamkan sekolah, hingga norma sosial yang membentuk cara berpikirmu. Namun, yang jarang disadari adalah bahwa sebagian besar dari apa yang kamu anggap sebagai kebenaran sebenarnya bukanlah hasil dari pilihanmu sendiri. Itu adalah warisan mental yang diturunkan dari generasi ke generasi, tanpa pertimbangan apakah keyakinan tersebut benar-benar bermanfaat untukmu atau justru menjadi belenggu yang menghambatmu. Setiap ketakutan yang kamu miliki, setiap batasan yang kamu yakini, bahkan setiap kegagalan yang kamu alami seringkali bukanlah akibat dari keadaan di luar dirimu, melainkan program mental yang telah tertanam sejak lama. Bayangkan otakmu seperti komputer yang menjalankan sistem operasi. Jika perangkat lunak yang terpasang penuh dengan bug dan error, maka tak peduli seberapa keras kamu berusaha, hasilnya tetap akan sama. Kegagalan, keterbatasan, dan perasaan tidak cukup baik. Inilah yang terjadi pada sebagian besar orang. Mereka terus hidup dalam lingkaran yang sama karena mereka tidak menyadari bahwa mereka dikendalikan oleh program bawah sadar yang tidak mereka pilih. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa lebih dari 90% dari keputusan, kebiasaan, dan tindakanmu sehari-hari bukanlah hasil dari kehendak bebasmu. Sebaliknya, itu hanyalah respons otomatis yang berasal dari program bawah sadar yang berjalan di latar belakang. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu memiliki kendali penuh atas hidupmu, tetapi kenyataannya, banyak dari keputusan yang kamu buat sebenarnya adalah pola yang telah ditanamkan sejak kecil. Program-program ini telah mengakar begitu dalam, sehingga kamu bahkan tidak menyadari keberadaannya. Lihatlah bagaimana program ini bekerja dalam berbagai aspek hidupmu. Jika kamu pernah diajarkan bahwa uang sulit didapat, maka tanpa sadar kamu akan selalu mengalami kesulitan finansial. Bukan karena dunia ini kejam, tetapi karena otakmu telah diprogram untuk melihat kelangkaan, bukan kelimpahan. Jika sejak kecil kamu sering mendengar bahwa jangan terlalu percaya diri, nanti jatuh, maka kamu mungkin tumbuh menjadi orang yang takut mengambil risiko, selalu meragukan diri sendiri,
dan sulit berkembang. Jika kamu tumbuh di lingkungan yang dipenuhi dengan ketakutan dan pesimisme, maka tanpa disadari, kamu pun menjadi pribadi yang mudah menyerah dan sulit melihat peluang. Ketika program-program ini mengendalikan hidupmu, kamu akan selalu menemukan dirimu berada dalam pola yang sama. Setiap kali kamu berusaha naik level, baik dalam karier, hubungan, atau keuangan, akan selalu ada suara dalam pikiranmu yang mengatakan bahwa kamu tidak layak, bahwa itu terlalu sulit, bahwa kamu tidak cukup baik. Suara itu bukan milikmu. Itu adalah suara dari program lama yang masih berjalan di sistem pikiranmu. Dan selama kamu belum menyadari bahwa program itu ada, kamu akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Namun, ada kabar baiknya. Setiap program yang pernah ditanamkan bisa dihapus dan ditulis ulang. Pikiran bawah sadarmu memang telah menyerap berbagai keyakinan lama, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu harus terus hidup dengan batasan yang sama selamanya. Sama seperti perangkat lunak pada komputer yang bisa diperbarui dan di-upgrade, kamu juga bisa melakukan hal yang sama pada pikiranmu. Tapi, pertama-tama, kamu harus menyadari bahwa kamu telah diprogram. Kesadaran ini adalah langkah awal untuk membebaskan diri dari penjara mental yang selama ini mengekang potensimu. Pikirkan kembali setiap keyakinan yang kamu pegang selama ini. Apakah itu benar-benar milikmu? Ataukah itu hanya warisan dari orang-orang sebelum kamu? Apakah itu membantumu tumbuh atau justru menghambatmu? Jika kamu ingin mengubah hidupmu, maka kamu harus mulai mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini kamu yakini. Jangan biarkan masa lalumu menentukan masa depanmu. Kamu memiliki kekuatan untuk menulis ulang program yang ada di pikiranmu dan menciptakan realitas baru yang lebih sesuai dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Hari ini, keputusan ada di tanganmu. Kamu bisa terus hidup dengan program lama yang membuatmu terjebak dalam keterbatasan, atau kamu bisa mulai mengambil kendali dan menciptakan ulang dirimu sendiri. Pilihan ada padamu. Dan jika kamu sudah siap untuk menghapus program lama dan menggantinya dengan yang baru, maka bersiaplah. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 2. Saatnya reset total. Bayangkan jika hari ini adalah lembaran kosong, tidak ada batasan, tidak ada keyakinan lama yang mengekang, tidak ada ketakutan yang membayangi. Kamu memiliki kesempatan untuk menulis ulang hidupmu dari awal, menciptakan ulang dirimu dengan cara yang benar-benar kamu inginkan. Untuk melakukan riset total, kamu harus berani melepaskan semua program usang yang selama ini membentuk pola hidupmu. Itu berarti mengidentifikasi dan menantang setiap keyakinan yang telah menghambatmu, mengganti pikiran negatif dengan perspektif yang lebih kuat, serta membangun kebiasaan baru yang mendukung tujuan besar dalam hidupmu. Ini bukan sekadar perubahan kecil. Ini adalah revolusi total dalam cara kamu berpikir, merasa, dan bertindak. Ingat, kamu bukanlah produk dari masa lalumu. Kamu adalah arsitek dari masa depanmu. Dan masa depan itu dimulai sekarang. Saatnya kita tulis ulang hidupmu dari awal. Langkah pertama, identifikasi naskah lama. Hidupmu selama ini berjalan seperti sebuah skenario yang ditulis oleh orang lain. Setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap ketakutan yang membatasi dirimu mungkin bukan berasal dari keinginan sejati, melainkan dari naskah lama yang diwariskan kepadamu sejak kecil. Naskah ini bukanlah sesuatu yang kamu pilih dengan sadar, melainkan sesuatu yang kamu serap secara otomatis dari lingkungan, keluarga, dan pengalaman yang membentuk pola berpikirmu tanpa pernah kamu pertanyakan. Jika kamu merasa hidup ini penuh perjuangan tanpa akhir, jika kamu selalu merasa kurang atau terus-menerus terjebak dalam pola yang sama, maka saatnya melihat lebih dalam. Apa sebenarnya narasi utama yang telah mengendalikan hidupmu? Setiap kali kamu menghadapi keputusan penting, ada suara kecil di kepalamu yang berbicara. Suara itu bisa mengatakan, "Aku tidak cukup baik," atau
aku tidak bisa sukses seperti mereka. Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana suara ini berasal? Apakah itu benar-benar pemikiranmu? Atau sekadar gema dari apa yang dulu dikatakan oleh orang tuamu, gurumu, atau masyarakat? Kita seringkali hidup dengan keyakinan yang tidak pernah kita pilih sendiri. Jika sejak kecil kamu mendengar bahwa uang hanya bisa didapat dengan kerja keras yang melelahkan, maka tanpa sadar kamu akan menjalani hidup dengan cara yang sama. Bahkan ketika ada jalan lain yang lebih mudah dan lebih cerdas untuk mencapainya. Mungkin kamu pernah mengalami kegagalan, dan sejak saat itu, kamu mulai mempercayai bahwa kamu bukanlah orang yang layak sukses. Atau mungkin kamu pernah dikhianati dalam cinta, sehingga tanpa sadar, kamu meyakini bahwa semua hubungan pada akhirnya hanya akan berujung pada luka. Jika kamu tidak menyadari keberadaan naskah lama ini, kamu akan terus hidup di bawah bayangannya, membiarkannya mengarahkan keputusan-keputusan penting dalam hidupmu. Bahkan ketika kamu memiliki kesempatan baru, naskah ini bisa membuatmu ragu, takut melangkah, dan akhirnya memilih zona nyaman yang justru membatasi potensimu. Yang perlu kamu pahami adalah, semua keyakinan ini tidak bersifat mutlak. Jika kamu tidak dilahirkan dengan pemikiran bahwa kamu harus berjuang untuk setiap hal, bahwa cinta itu menyakitkan, atau bahwa sukses itu hanya untuk orang tertentu, maka artinya keyakinan itu hanyalah program yang tertanam dalam pikiranmu. Dan seperti halnya program komputer, kamu bisa memilih untuk menghapus, mengganti, dan memperbaruinya dengan sistem baru yang lebih mendukung kehidupan yang kamu inginkan. Langkah pertama menuju perubahan besar adalah menyadari bahwa naskah lama ini ada. Kamu harus berani bertanya pada dirimu sendiri, apa saja keyakinan yang selama ini membentuk hidupku? Dari mana keyakinan ini berasal? Apakah ini benar-benar keyakinanku? Atau hanya sesuatu yang aku serap dari orang lain? Karena saat kamu mulai mempertanyakan dan menyadari bahwa kamu telah menjalani hidup berdasarkan naskah yang bukan milikmu, saat itulah kamu mendapatkan kendali kembali. Inilah momen di mana kamu bisa mulai menulis ulang cerita hidupmu, bukan sebagai korban dari program lama, tetapi sebagai pencipta realitas baru yang lebih sesuai dengan impian dan potensimu. Langkah kedua, hancurkan halaman lama. Hidupmu adalah kisah yang terus berkembang, tetapi selama ini mungkin kamu merasa terjebak dalam bab-bab lama yang penuh dengan kegagalan, ketakutan, dan keterbatasan. Kamu membaca ulang halaman-halaman yang sama, menghidupkan kembali rasa sakit dan keterpurukan yang seharusnya sudah berlalu. Tapi inilah kebenaran yang harus kamu sadari. Masa lalu bukanlah identitasmu. Itu hanyalah kumpulan pengalaman yang bisa kamu edit, ubah, atau bahkan hapus jika tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Kamu tidak harus terus menjalani hidup berdasarkan draft lama yang ditulis oleh pengalaman pahit dan keyakinan yang salah. Saatnya merobek halaman-halaman yang tidak lagi mencerminkan dirimu yang sekarang dan menggantinya dengan kisah baru yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih sejati. Setiap kali kamu berkata, "Aku selalu gagal," sadari bahwa itu hanyalah narasi lama yang tertanam di benakmu, bukan realitas sejati. Ada banyak momen dalam hidupmu di mana kamu berhasil, di mana kamu bangkit, di mana kamu membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Tapi selama ini, kamu hanya memilih untuk berfokus pada bab yang salah, bab yang penuh dengan keraguan dan kekalahan. Jika seorang penulis menemukan bagian yang tidak lagi sesuai dengan alur cerita yang lebih besar, mereka tidak ragu untuk mengeditnya atau bahkan menghapusnya. Begitu juga dengan hidupmu. Kamu memiliki kuasa penuh untuk mencoret keyakinan lama yang membatasi dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih memberdayakan. Bayangkan, semua ketakutan dan rasa rendah diri yang selama ini mengendalikan hidupmu hanyalah tulisan di atas kertas. Sebuah konsep yang bisa direvisi kapan saja. Jika kamu bisa menghapus sebuah kata dari buku, maka kamu juga bisa menghapus keyakinan bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu tidak pantas mendapatkan kesuksesan,
bahwa kamu harus menerima hidup apa adanya, tanpa bisa mengubahnya. Hidup tidak bekerja seperti itu. Setiap hari adalah halaman baru, kesempatan untuk menulis ulang narasi yang kamu jalani. Kamu tidak perlu lagi membiarkan cerita lama mengontrol bagaimana kamu berpikir, merasa, dan bertindak hari ini. Jangan biarkan kegagalan masa lalu menjadi identitas permanenmu. Apa yang terjadi kemarin, setahun yang lalu, atau bahkan sejak kecil tidak harus menjadi cetakan yang menentukan masa depanmu. Kamu adalah pencipta utama dalam kisah hidupmu. Jika ada bab yang membuatmu merasa lemah, ganti dengan bab di mana kamu bangkit. Jika ada paragraf yang penuh dengan ketakutan, ubah dengan paragraf yang berbicara tentang keberanian. Kamu tidak perlu menunggu orang lain untuk memberimu izin. Kamu sudah memilikinya sejak lahir. Kamu hanya perlu menyadari bahwa kuasa itu ada di tanganmu. Jadi, inilah waktunya. Ambil pena metaforis dalam hidupmu dan mulai menulis ulang. Biarkan halaman lama terkoyak, biarkan cerita baru muncul dengan lebih jelas. Kamu tidak lagi terikat dengan apa yang pernah terjadi, karena yang lebih penting adalah apa yang akan kamu ciptakan mulai dari sekarang. Ini adalah momen di mana kamu membebaskan dirimu dari naskah lama dan mulai membangun hidup yang benar-benar sesuai dengan versi terbaik dirimu. Langkah ketiga, tulis kisah barumu. Setiap kisah hebat dimulai dengan karakter utama yang kuat, dan dalam kisah hidupmu, tokoh utama itu adalah dirimu sendiri. Sekarang, tanyakan pada dirimu, seperti apa versi terbaik dari dirimu? Apakah dia seseorang yang percaya diri, yang berjalan dengan penuh keyakinan? Apakah dia seseorang yang tidak takut pada kegagalan karena tahu bahwa setiap rintangan hanyalah pijakan menuju keberhasilan? Hidupmu tidak ditentukan oleh masa lalu, melainkan oleh siapa yang kamu putuskan untuk menjadi hari ini. Saatnya kamu mengambil kendali penuh dan menulis ulang naskah hidupmu dengan karakter utama yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani menghadapi dunia. Realitas yang ingin kamu ciptakan dimulai dari keyakinan baru yang tertanam dalam dirimu. Jika sebelumnya kamu percaya bahwa kesempatan adalah sesuatu yang langka, sekarang kamu harus percaya bahwa kamu adalah pencipta peluang. Jika dulu kamu merasa terbatas oleh keadaan, kini kamu harus yakin bahwa kamu memiliki potensi yang tak terbatas. Pikiranmu bukan sekadar ruang untuk mengulang ketakutan lama. Pikiranmu adalah alat paling kuat untuk membentuk kehidupan yang kamu inginkan. Keyakinan baru inilah yang akan menjadi fondasi bagi setiap keputusan dan tindakan yang kamu ambil ke depan. Sekarang, visualisasikan hidup yang ingin kamu jalani. Di mana kamu berada? Seperti apa caramu berbicara? Bagaimana cara kamu menghadapi tantangan? Apakah kamu bangun setiap pagi dengan semangat, penuh rasa syukur atas semua yang telah kamu ciptakan? Mulailah menjalani hidup seolah semua impianmu sudah menjadi kenyataan. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang sukses dan berkelimpahan, maka berpikirlah seperti orang sukses. Berjalanlah dengan keyakinan, berbicaralah dengan keberanian, ambil setiap keputusan dengan sikap seseorang yang sudah mencapai keberhasilannya. Tulislah identitas barumu dan hiduplah sesuai dengan itu. Ucapkan setiap hari, aku adalah pencipta kehidupanku. Aku memiliki kendali penuh atas pikiranku dan realitasku. Aku melangkah ke dalam kehidupan penuh kelimpahan, kebahagiaan, dan kebebasan. Kata-kata ini bukan sekadar afirmasi, melainkan cetak biru bagi hidup yang akan kamu bangun. Setiap kali kamu ragu, setiap kali suara lama mencoba menarikmu kembali ke keterbatasan, ingatkan dirimu bahwa kamu sedang menulis kisah baru, kisah di mana kamu bukan lagi korban keadaan, tetapi arsitek dari masa depan yang luar biasa. Jadi, inilah saatnya mengambil pena dan mulai menulis. Tidak ada lagi halaman yang dipenuhi keraguan, tidak ada lagi bab yang mengulang kesalahan lama. Mulai sekarang, kisah hidupmu adalah tentang pertumbuhan, kemenangan, dan kelimpahan. Kamu bukan lagi seseorang yang terjebak dalam naskah lama yang bukan milikmu. Kamu adalah pencipta,
pengendali, dan pahlawan dalam cerita ini. Dan kisah baru ini, itu akan menjadi kisah terbaik yang pernah kamu tulis. Langkah keempat, bertindak seperti tokoh utama. Menjadi tokoh utama dalam hidupmu sendiri berarti mengambil kendali penuh atas setiap tindakan, keputusan, dan reaksi yang kamu pilih. Ini bukan tentang menunggu keajaiban terjadi atau berharap dunia berubah demi dirimu. Ini tentang bertindak seperti dirimu yang baru, bahkan sebelum semua hal di sekitarmu berubah. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, cara berbicaramu, cara berpikir, bahkan cara berjalan harus mencerminkan versi terbaik dari dirimu. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang sukses, maka bertindaklah seperti orang sukses. Jika kamu ingin menjalani hidup dengan percaya diri, mulailah bertindak seperti seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Ketika keraguan mulai muncul, sadari bahwa itu hanyalah gema dari masa lalu yang mencoba menarikmu kembali. Setiap kali kamu mendengar suara di kepalamu yang mengatakan, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku tidak akan bisa berhasil," berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah ini berasal dari diriku yang baru atau dari naskah lama yang sudah tidak lagi relevan? Jika itu berasal dari masa lalu, maka kamu tahu bahwa kamu tidak perlu lagi mempercayainya, karena sekarang kamu sedang menulis cerita baru. Dan dalam cerita ini, kamu adalah tokoh utama yang tidak mudah goyah. Ketakutan adalah bagian dari perjalanan, tetapi bukan sesuatu yang harus menghentikan langkahmu. Setiap tantangan yang kamu hadapi hanyalah bagian dari alur cerita yang membuat perjalananmu semakin menarik. Anggaplah ketakutan sebagai plot twist yang justru mengarahkanmu menuju versi dirimu yang lebih kuat. Pahlawan dalam setiap kisah hebat selalu mengalami rintangan, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Mereka belajar, mereka berkembang, dan mereka menjadi lebih tangguh. Jika kamu benar-benar ingin menjalani hidup sebagai tokoh utama, hadapilah tantangan dengan keyakinan bahwa semua ini sedang membentukmu menjadi lebih besar dari sebelumnya. Hidup bukanlah tentang menunggu kesempatan datang, melainkan tentang menciptakannya. Jangan menunggu sampai semuanya terasa sempurna untuk mulai bertindak. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang lebih sukses, lebih sehat, lebih berani, mulailah dari sekarang. Bangun pagi seperti seseorang yang memiliki hidup yang luar biasa. Berbicara dengan penuh keyakinan, seolah kamu sudah mencapai semua impianmu. Ambil keputusan dengan keberanian, seperti seseorang yang tidak takut gagal. Semakin sering kamu bertindak seperti versi terbaik dari dirimu, semakin cepat kamu benar-benar menjadi orang itu. Dan inilah awal dari kisah barumu. Tidak ada lagi peran sebagai karakter sampingan dalam cerita orang lain. Mulai sekarang, kamu adalah penulis, sutradara, dan tokoh utama dalam hidupmu sendiri. Kamu yang menentukan bagaimana bab berikutnya akan berjalan. Jadi, jalani hidup dengan kepala tegak, melangkahlah dengan penuh keyakinan, dan tulislah kisah yang benar-benar mencerminkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Ini adalah awal dari perjalanan luar biasamu, dan dunia siap menyaksikan kebangkitanmu. Bagian 3. Kebohongan yang menjebakmu. Kebohongan terbesar yang menjerat begitu banyak orang adalah keyakinan bahwa kerja keras semata-mata akan membawa mereka menuju kebebasan dan kesuksesan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk belajar giat, mendapatkan pekerjaan yang stabil, dan bekerja sekeras mungkin demi mencapai kehidupan yang layak. Tapi, lihatlah dunia nyata. Ada begitu banyak orang yang bekerja siang dan malam, mengorbankan kesehatan dan waktu mereka, namun tetap terjebak dalam lingkaran yang sama. Sebaliknya, ada orang-orang yang tampaknya tidak bekerja lebih keras dari mereka, tetapi memiliki kebebasan finansial dan hidup dengan kelimpahan. Jika kerja keras adalah satu-satunya kunci, maka semua buruh kasar di dunia ini seharusnya menjadi miliarder. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Sistem yang ada telah dirancang agar kebanyakan orang tetap sibuk dan patuh.
tanpa pernah mempertanyakan mengapa mereka tetap berada di posisi yang sama, meskipun sudah bekerja mati-matian. Mitos tentang kerja keras terus didorong agar orang-orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk bekerja demi keuntungan segelintir orang di puncak piramida. Kamu disuruh untuk terus bekerja lebih keras, menaati aturan, dan tidak mempertanyakan sistem yang ada. Akibatnya, banyak orang menghabiskan hidup mereka dalam pola yang sama. Bangun pagi, bekerja, pulang dalam kelelahan, tidur, lalu mengulanginya lagi keesokan harinya. Mereka percaya bahwa jika mereka bekerja lebih keras, suatu hari nanti mereka akan bebas. Tapi hari itu jarang sekali datang. Kunci dari kekayaan dan kebebasan bukan hanya tentang seberapa keras kamu bekerja, tetapi tentang bagaimana kamu berpikir. Orang-orang yang benar-benar sukses memahami bahwa kerja cerdas jauh lebih penting daripada sekadar kerja keras. Mereka tidak hanya menjual tenaga dan waktu mereka, tetapi mereka membangun sistem, mengembangkan keterampilan yang bernilai tinggi, dan belajar bagaimana mengelola uang serta peluang dengan bijak. Mereka mengerti bahwa ada cara yang lebih efektif untuk mencapai kebebasan selain terus bekerja tanpa henti. Inilah sebabnya mengapa banyak orang kaya bisa terus menghasilkan uang, bahkan saat mereka tidur, karena mereka telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang tidak pernah diajarkan kepada kebanyakan orang. Kebohongan lain yang menjerat banyak orang adalah kepercayaan bahwa mereka harus selalu bermain aman dan mengikuti jalur yang telah ditentukan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk takut mengambil risiko, takut gagal, dan takut melangkah keluar dari zona nyaman. Namun, jika kita melihat kisah sukses dari para visioner dan pengusaha besar, mereka adalah orang-orang yang berani berpikir berbeda, berani mengambil risiko, dan tidak takut gagal. Mereka memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses pembelajaran. Mereka tahu bahwa mereka tidak harus mengikuti aturan lama jika aturan itu tidak lagi menguntungkan mereka. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu ingin terus hidup dalam ilusi yang menahanmu? Percaya bahwa kerja keras saja sudah cukup? Ataukah kamu ingin mulai berpikir dengan cara yang berbeda, memahami bagaimana dunia benar-benar bekerja, dan menciptakan jalanmu sendiri menuju kebebasan? Ini bukan tentang bekerja lebih keras, melainkan tentang bekerja lebih cerdas. Ini bukan tentang mematuhi semua aturan tanpa pertanyaan, tetapi tentang memahami aturan mana yang bisa kamu ubah untuk keuntunganmu sendiri. Saat kamu mulai menyadari kebenaran ini, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan itulah langkah pertamamu menuju kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Dan akhirnya, saatnya menulis ulang realitas finansialmu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi seseorang yang hanya mengikuti arus tanpa arah. Kamu bukan lagi pion yang digerakkan oleh sistem yang menguntungkan segelintir orang di puncak. Kamu adalah penguasa atas hidupmu, arsitek dari realitas finansial yang akan kamu ciptakan sendiri. Selama ini, mungkin kamu merasa bahwa uang adalah sesuatu yang sulit didapat, bahwa kekayaan hanyalah milik mereka yang beruntung atau terlahir dalam keluarga yang tepat. Tapi, semua itu hanyalah cerita lama yang telah ditanamkan dalam pikiranmu. Sekarang, saatnya menulis ulang naskah itu. Saatnya melihat uang bukan sebagai sesuatu yang sulit, tetapi sebagai energi yang dapat kamu tarik ke dalam hidupmu dengan pemahaman yang benar. Ambil kendali atas pikiranmu, karena di sanalah segalanya bermula. Jika selama ini kamu percaya bahwa mencari uang itu sulit, maka itulah yang akan menjadi kenyataanmu. Jika kamu yakin bahwa kamu tidak cukup layak untuk sukses, maka kesuksesan akan terus menjauh darimu. Tetapi jika kamu mulai menanamkan pola pikir baru, bahwa kamu mampu, bahwa kekayaan bisa mengalir dengan mudah ke dalam hidupmu, bahwa kamu berhak hidup dalam kelimpahan, maka realitas di sekitarmu akan mulai berubah. Inilah mengapa mereka yang memahami cara kerja pikiran dan energi
bisa menciptakan kekayaan dengan lebih mudah, sementara yang lain terus terjebak dalam perjuangan tanpa akhir. Pikiranmu adalah fondasi dari segalanya. Saat kamu mengendalikannya, kamu mengendalikan jalan hidupmu. Dan begitu kamu benar-benar memahami dan menerapkan prinsip ini, kamu tidak akan pernah lagi merasakan penderitaan finansial seperti sebelumnya. Kamu akan mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak kamu sadari. Kamu akan bertindak dengan cara yang lebih cerdas, mengambil langkah-langkah yang membawa hasil lebih besar dengan usaha yang lebih sedikit. Kamu tidak akan lagi beroperasi dari rasa takut atau kekurangan, tetapi dari keyakinan penuh bahwa semua yang kamu butuhkan tersedia untukmu. Kamu tidak lagi bekerja keras demi uang, melainkan membangun sistem yang membuat uang bekerja untukmu. Perjuangan bukan lagi bagian dari ceritamu, karena kamu telah bertransformasi menjadi seseorang yang memiliki kendali penuh atas hidupnya. Kisah barumu dimulai hari ini. Tulislah dengan penuh kesadaran. Tentukan bagaimana kamu ingin menjalani hidupmu, bagaimana kamu ingin merasakan kelimpahan mengalir ke dalam setiap aspek kehidupanmu. Ini bukan lagi tentang mengikuti aturan lama yang mengekangmu, tetapi tentang menciptakan aturan baru yang membebaskanmu. Kamu bukan lagi korban dari keadaan. Kamu adalah pencipta dari realitas yang kamu inginkan. Dan ketika kamu benar-benar menyadari kekuatan ini, dunia pun akan merespons dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya.